Jika sudah ada SK, teman-teman tinggal datang ke unit kerja yang teman-teman lamar. Jadi unit kerja akan membuatkan SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugas. Setelah dikeluarkan SPMT tersebut, berarti teman-teman sudah sah bekerja menjadi P3K dan sudah berhak mendapatkan gaji dan tunjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan tahapan setelah ditetapkan NI P3K ya. Jadi contohnya adalah P3K tenaga kesehatan yang saat ini sudah memasuki tahap penetapan NI P3K oleh BKN dan kantor regional BKN. Jadi pada video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa untuk instansi pusat yaitu kementerian dan lembaga yang menetapkan NI P3K adalah BKN pusat. Kemudian untuk instansi daerah baik itu provinsi, kabupaten dan kota yang menetapkan NI P3K adalah kantor regional BKN. Jadi untuk kantor regional kalau tidak salah ada 14 kantor regional ya. Dari mulai kantor regional 1 di Yogyakarta yang membawahi Provinsi Jawa Tengah dan DIY, kemudian kantor regional 2 di Surabaya yang membawahi Provinsi Jawa Timur, kemudian kantor regional 3 di Bandung yang membawahi Provinsi Jawa Barat dan Banten kalau tidak salah. Kemudian setelah ditetapkan NI P3K, nantinya BKN akan mengirimkan pertek ya, pertimbangan teknis NI P3K kepada instansi, baik itu instansi daerah maupun instansi pusat. Untuk kemudian nantinya instansi membuatkan SK yang ditandatangani oleh PPK. PPK adalah pejabat pembina kepegawaian. Jika di kementerian ya menteri, jika di lembaga ya kepala lembaga, kemudian di provinsi ya gubernur, di kabupaten bupati, dan di kota tentunya wali kota. Kemudian untuk tahapan selanjutnya tentunya masih ada ya, sampai pada akhirnya para P3K bisa bekerja di instansi yang para P3K tersebut lamar. Dan kali ini kita akan coba lihat tahapan-tahapan yang harus dilalui sesuai dengan peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita langsung lihat terkait dengan alur pengangkatan P3K ya. Hal tersebut ada pada pasal 30 ini ya. Pasal 30, pengangkatan menjadi P3K dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut. A. Dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah menerima penetapan nomor induk P3K dari Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa seberapa lama instansi mengeluarkan SK itu sudah dibatasi paling lama 1 bulan setelah NI P3K ditetapkan oleh BKN maupun kantor regional BKN. 1. P3K dan calon P3K menandatangani perjanjian kerja yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Dan 2. PPK menetapkan keputusan pengangkatan P3K yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. 3. Dalam hal terdapat perpanjangan perjanjian kerja, keputusan pengangkatan P3K masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja.
Jadi di sini dijelaskan yang harus dilalui adalah teman-teman calon P3K menandatangani dulu perjanjian kerjanya. Kemudian setelah itu PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, akan menetapkan keputusan pengangkatan P3K melalui SK atau menerbitkan SK yang ditandatangani oleh PPK tersebut. Tapi terkait dengan formatnya tentunya tiap daerah mungkin berbeda-beda. Ada yang di hari hanya mereka tanda tangan perjanjian kerja kemudian diberikan SK, kemudian ada yang mungkin harinya berbeda gitu ya. Artinya para calon P3K diundang terlebih dahulu untuk tanda tangan perjanjian kerja, kemudian nantinya SK-nya menyusul. Itu mungkin tiap instansi berbeda-beda. Saya kurang tahu terkait dengan teknis atau mekanisme tersebut. Kemudian B, dalam hal keputusan pengangkatan P3K ditetapkan secara kolektif dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12B dan lampiran 12C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. C. Keputusan pengangkatan P3K sebagaimana dimaksud pada huruf A atau huruf B disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya dan pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat sebelum P3K yang bersangkutan melaksanakan tugas. D. P3K ditugaskan atau ditempatkan pada unit kerja yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan untuk yang bersangkutan. E. Gaji dan atau tunjangan P3K dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT. F. Pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf E sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. G. Surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT sebagaimana dimaksud pada huruf E tidak boleh berlaku surut dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi P3K. H. P3K yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan atau tunjangan dibayarkan mulai bulan berkenaan. I. P3K yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan atau tunjangan dibayarkan mulai bulan berikutnya. Jadi itulah ketentuan terkait dengan pengangkatan menjadi P3K atau tahapan-tahapan pengangkatan menjadi P3K. Jadi bagi teman-teman yang sudah tahu infonya terkait dengan update penetapan NI P3K, seperti contohnya kemarin BKN Kantor Regional 2 Surabaya, ada daerah atau instansi yang teman-teman lamar sudah selesai ya, BKN Kanrek 2-nya sudah selesai menetapkan NI P3K, kemudian masih ada tahapan lagi, yaitu disetorkan atau dikirimkan ke instansi, kemudian instansi meminta agar teman-teman menandatangani perjanjian kerja, kemudian baru dibuatkan surat keputusan atau SK. Kemudian nantinya jika sudah ada SK, teman-teman tinggal datang ke unit kerja yang teman-teman lamar. Jadi unit kerja akan membuatkan SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugas. Setelah dikeluarkan SPMT tersebut berarti teman-teman sudah sah bekerja menjadi P3K dan sudah berhak mendapatkan gaji dan tunjangan. Jadi setelah penetapan NI P3K itu masih ada tahapan-tahapannya lagi. Jadi kalau ada instansi teman-teman yang penetapan NI P3K-nya sudah selesai tetapi belum diangkat-angkat atau belum ada SK-nya karena masih ada tahapannya lagi. Di sini juga sudah dijelaskan bahwa paling lama adalah 30 hari kerja harus sudah tanda tangan perjanjian kerja dan dikeluarkan SK oleh instansi. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.